Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pengajar Praktek, Bapak Vicky Aris Setiaji SPD, dan Bapak Ibu Guru SDN 02 Margoyoso. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan pada pagi hari ini kita dapat mengikuti acara penyampaian visi dan prakarsa perubahan pendampingan individu kedua calon guru penggerak angkatan 2. Terlupa sholawat beserta salam kita junjung persembahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah untuk beragama Islam, dan untuk agama lain bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bukaan basmalah tersebut acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya yaitu acara sambutan Kepala Sekolah SDN 02 Margoyoso yang akan diwakili oleh Bapak Didi Yulianto SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Vicky Aris Setiaji, Sarjana Pendidikan, selaku pengajar praktek guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Nganjuk. Kepada Bapak Arif Pranata, Sarjana Pendidikan, selaku guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Karanganyar, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Margoyoso. Pertama, marilah kita tidak bosan-bosannya mengajarkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di ruang ini dalam keadaan yang sehat dan menyenangkan, dan juga tidak ada halangan suatu apapun. Dan juga salam-salamat kita aturkan kepada Rasulullah kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat diberikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak beserta ibu-ibu yang kami hormati, yang pertama kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Vicky Aris Setiaji, Sarjana Pendidikan di SD Negeri 2 Margoyoso. Ya seperti ini Pak keadaannya, ya memang seperti ini. Yang kedua, juga terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di ruangan kelas SD Negeri 2 Margoyoso ini. Dan selanjutnya Bapak Ibu semua, pada kesempatan kali ini Bapak Arif mohon kepada khususnya Bapak Vicky Aris Setiaji sedang berdikan, dan juga Bapak Ibu semua, mohon bantuan dan bimbingannya. Semoga
kami mengharapkan kepada Bapak Ibu yang belum mengikuti program guru penggerak, kami mohon supaya dapat mengikuti karena masih muda-muda Pak ini, jadi sudah masih muda-muda, kalau baru 1, 2 ya ada kecil malah 2. Dan selanjutnya kita mengharapkan dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya juga Allah ridho kepada kita semua. Kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan hasilnya sangat baik dan memuaskan untuk kita semua. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan perwakilan dari Kepala Sekolah SD 02 Margoyoso. Intinya mohon bimbingan dan arahan untuk kesuksesan Pak Arif Pranata. Semoga setelah menjadi guru penggerak menjadi lebih sukses, lebih berkarya, dan lebih bermanfaat untuk kita semua. Amin. Selanjutnya sambutan pengajar praktek calon guru penggerak angkatan 11 yaitu Bapak Vicky Ari Setiaji SPD. Untuk Bapak kami persilahkan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Didik dan rekan-rekan semuanya yang mewakili Pak Sugeng ya, karena Pak Sugeng yang tidak bisa rawuh, dan Pak Arif selaku partner saya, teman saya ini Pak sebenarnya. Puji syukur kita aturkan kepada Tuhan karena di pagi hari ini di SD 02 Margoyoso yang perjalanannya indah sekali. Kalau saya lewat dari perjalanan dari Jenawi ke sini itu saya seakan-akan ke Swiss Pak. Jadi perjalanan dari Jenewa ke sini itu kayak lihat Swiss. Dan SD 02 Margoyoso ini tidak asing bagi saya karena saya beberapa kali murid saya ada yang rumahnya di sini termasuk Bu Antin, Ibu siapa? Bu Sona ini dulu adiknya itu murid saya. Sering main ke rumah juga, ibunya juga kenal dekat dengan saya. Terus ada Mas Doni juga dulu yang alumni di SMK Jenawi, dan ternyata dapat partner di CBB ini Pak Arif, sekolahnya masih satu lingkup dengan sini. Jadi cukup sering saya datang ke sini. Dan alhamdulillah di kegiatan CGB ini memang betul yang disampaikan Pak Didi tadi Pak. Bagi yang muda-muda saya rasa setelah ini harus mengikuti jejaknya Pak Arif semuanya. Karena sebenarnya kalau saya sendiri itu sebagai pengajar praktik itu hanya sebagai amanah karena mulainya duluan. Kalau untuk pengalaman mengajar saya rasa Bapak Ibu semuanya pasti sudah lama sekali pengalamannya, dan untuk saya kegiatan seperti ini saya yang lebih banyak belajar. Bukan saya yang mengajar tidak, tapi saya lebih banyak belajar. Ketika satu PP membersamai dengan 5 CBB itu saya belajar, oh ternyata kalau hal positifnya di SD 02 Margoyoso seperti ini, di SD Lego, terus saya dapat juga di SMA Mojogedang, dan termasuk dari SMK Jenawi, saya asalnya dari SMK Jenawi ke SMA Mojogedang sampai ke SD Lego itu jaraknya cukup muter. Dan kebetulan rumah saya di Sidoarjo, dekat kampus Univer. Jadi saya anggap pengajar praktik ini jalan-jalan dapat ilmu berbagi dengan teman-teman di sekolah-sekolah lainnya. Termasuk di kegiatan Lokakarya, nanti Bapak Ibu semuanya yang berminat mengikuti CGB, Lokakarya itu udah kayak gini nih Pak Arif ya. Jalan-jalan Pak. Jalan-jalan. Lokakarya itu banyak senang-senangnya. Jadi kalau misalnya kadang selama 1 minggu mengajar terus penat, ketika kita ada kegiatan Lokakarya bertemu dengan teman-teman dari sekolah lain,
itu rasanya seakan-akan healing tadi. Jadi seakan-akan waktu dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore itu nggak kerasa ya Pak Arif? Tidak terasa Pak. Nggak kerasa. Jadi mungkin bagi teman-teman yang lain kan punya gambaran ikut CGP itu nanti tugasnya banyak, nanti ABCDEF, nanti nggak sempat meninggalkan keluarga dan lain-lain. Tapi alhamdulillah saat ini semuanya karena sudah sampai di angkatan 11, saya rasa semuanya contoh referensi itu banyak sekali dan pasti akan semakin banyak juga ide-ide kreatif yang muncul dari sana. Oh kadang kalau di SD yang mungkin ada inspirasi dari lokakarya bisa kita terapkan di sekolah kita, itu akan menjadi hal yang positif sekali. Termasuk saya sendiri walaupun saya jenjangnya SMK, tapi inspirasi yang saya dapatkan ketika bertemu dengan murid itu juga banyak yang berasal dari SD, dari SMP maupun dari guru-guru TK Bapak Ibu. Kalau ketemu lokakarya dengan guru TK itu hanya ceria terus Pak. Jadi nyanyi terus itu karena nggak kerasa. Jadi manfaatnya banyak sekali, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi pasti manfaatnya juga untuk murid kita semuanya. Dan semoga ketika nantinya Pak Arif sudah memulai di sini, termasuk Pak Sugeng dan nanti rekan-rekan guru lainnya, semoga harapannya di SD 02 Ngargoyoso ini semakin banyak Bapak Ibu guru nanti yang bisa mengikuti kegiatan guru penggerak. Satu hal kecil yang kita jalankan bersama semoga bisa bermanfaat untuk siswa kita nantinya. Ya itu saja dari saya Pak Arif dan Pak Didi selaku yang mewakili ini dari Pak Sugeng. Semoga nanti 1 jam ke depan bisa membersamai Pak Arif dan sampai bulan Desember nanti bisa saling mendukung dan bisa nanti setelah ini di angkatan berikutnya dari SD 02 Ngargoyoso semakin banyak yang bisa mengikuti kegiatan guru penggerak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian sambutan dari pengajar praktek guru penggerak. Dan intinya Bapak Ibu semuanya diberi kesempatan untuk mengikuti jejak Bapak Arif Pranata. Semoga Bapak Ibu semuanya bisa mengikutinya. Amin. Selanjutnya kita ke acara ini, yaitu penyampaian visi dan prakarsa perubahan pendampingan individu kedua calon guru penggerak angkatan 11 yang akan disampaikan oleh Bapak Arif Pranata SPD. Untuk Bapak Arif Pranata SPD kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Vicky Aristiaji SPD selaku pengajar praktek calon guru penggerak angkatan ke-11 Kabupaten Karanganyar. Yang saya hormati Bapak Sugeng Santosa MPD yang pada kesempatan kali ini tidak bisa berkenan hadir karena banyak sekali acara hari ini. Mohon izin Bapak, ada kegiatan rapat bersama Bapak Ibu Kepala Sekolah yang lain di Kecamatan Ngargoyoso untuk kegiatan persiapan Hari Pramuka dan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-79. Yang saya cintai rekan-rekanku guru hebat, Bapak Ibu guru SDN 02 Ngargoyoso yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang hadir pada kesempatan siang hari ini adalah teman-teman saya semua Bapak yang membantu dalam saya berkolaborasi dalam menyelesaikan tugas dari angkatan ke-11 ini yang nantinya sampai bulan Desember. Baik, pertama dan utama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana atas limpahan rahmat, hidayah, karunia-Nya kita semua pada kesempatan siang hari ini dapat berkumpul, dapat bertemu dalam acara yaitu penyampaian
visi guru penggerak dan prakarsa perubahan di ruangan kelas SDN 02 Martioso dalam keadaan sehat, selamat dan bahagia. Tidak lupa salam dan selawat tertuju pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang atas jasa-jasanya kita semua bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Baik Bapak Ibu semua, saya ucapkan terima kasih sekali yang pertama kepada Bapak Vicky Aristiaji yang sangat luar biasa waktunya, sibuk karena hari ini adalah memperingati hingga hari Desember, hari Agustus itu memang hari yang sangat sibuk. Bukan hanya kita semuanya, Bapak Vicky Aristiaji juga seperti itu, tapi karena kesibukannya bisa meluangkan waktunya untuk datang ke SD kita ini dalam acara mendampingi individu yang kedua calon guru penggerak angkatan ke-11 yang pada hari ini yaitu penyampaian visi guru penggerak dan prakarsa perubahan. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya yang sibuk sekali, tapi karena kesibukannya saya meminta waktu. Nah, panjenengan saged longgarkan, saged datang, saged melaksanakan kegiatan membantu saya. Semoga kebaikan Bapak Ibu semua mendapatkan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Amin. Sekali lagi terima kasih atas waktu kesediaan Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, sambil didahar nih, monggo kita nanti di sini santai saja Bapak Ibu, karena saya di sini menyampaikan ini nanti memang ini harus saya sampaikan karena ini adalah tugas yang harus saya laksanakan, saya sampaikan dan saya kerjakan. Hari ini tiba saatnya ya, tiba saatnya untuk saya menyampaikan visi guru penggerak dan prakarsa perubahan yang telah saya buat. Nanti mohon maaf, bukan bermaksud Pak Arif di sini menggurui panjenengan semuanya, tidak ya. Pak Arif Moso visi. Nah, saya di sini cuma menyampaikan Bapak Ibu, tugas saya kita belajar bersama, diskusi bersama dalam kegiatan penyampaian visi dari guru penggerak yang saya laksanakan hari ini dan nanti akan selesai di bulan Desember. Semoga bisa menyelesaikan dengan baik dan lulus sampai bulan Desember. Amin. Bapak Ibu semua yang saya hormati, langsung saja di sini Bapak, nanti saya akan menyampaikan visi guru penggerak dan prakarsa perubahan. Nanti kita belajar bersama, nanti diskusi. Kemudian nanti mengenai visi itu apa, nanti bisa kita pelajari bersama. Mohon izin untuk menyampaikan Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, tujuan kita diskusi pada kesempatan pagi siang hari ini yaitu ini, untuk mendiskusikan visi atau cita-cita warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Karena kita sebentar lagi di tahun 2045, kata Pak Menteri Pendidikan akan menyambut generasi emas. Nah, tugas kita menyiapkan generasi emas dengan salah satunya yaitu membuat visi yang ada di sekolah kita. Sebelum menyampaikan visi sekolah, izin saya menyampaikan puisi karya Bapak Ilyas Soekarno tentang Aku Melihat Indonesia. Ini kebetulan di bulan Agustus, identik dengan merah putih ya. Nah, ini ada puisi Ilyas Soekarno. Mohon izin Bapak Ibu saya untuk menyampaikannya. Nanti jangan ketawa aja. Nanti judulnya Aku Melihat Indonesia. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Riau, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Riau. Aku mendengar lagu Saja
Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning menghijau, aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kalabat, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, tapi aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa, matanya bersinar, lalu mengucapkan merdeka, 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 aku bukan melihat mata manusia, tetapi aku melihat Indonesia. Tepuk tangan Bapak Ibu. Demikian ya, ini adalah salah satu puisi dari Bapak Setia Soekarno, Bapak sejarah Indonesia yang sangat luar biasa. Di sini ngomongin bulan Agustus, pas waktunya saya menyampaikan puisi dari Bapak Setia Soekarno. Dari puisi tersebut kita dapat mengambil suatu hikmah atau suatu hal bahwa Indonesia itu memiliki cita-cita yang sangat luar biasa, seperti yang puisi yang saya sampaikan tadi. Melanjutkan materi yang saya sampaikan, yaitu ini Bapak Ibu, ini visi yang saya buat dalam tugas modul 1.4. Ini tentang visi guru bergerak yang coba saya buat, yaitu mewujudkan sekolah yang unggul dalam ITAK dan IPTEK sesuai profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu dulu pernah ingat kita waktu Pak Supriyono ya, tugas guru penggerak di angkatan keempat, pernah menyampaikan yaitu tentang visi guru penggerak. Mengapa saya mengambil visi ini? Karena saya teringat bahwa Pak Sugeng pernah berkata bahwa SD kita di sini untuk nilai agamanya perlu ditambah. Artinya kegiatan keagamaan ditambah, maka di sini saya berikan yaitu IPTAK-nya, iman dan takwanya. Karena ini sangat penting sekali di zaman sekarang ini, karena pergaulannya sangat luar biasa, teknologi sangat canggih sekali, di mana anak-anak sudah hal yang biasa untuk mengakses seperti itu. Makanya saya mencoba untuk mewujudkan sekolah yang unggul dalam iman dan takwa dan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai profil pelajar Pancasila yang ada di dalam kurikulum merdeka kita. Lanjut Bapak, ini kita ingat bahwa ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang ini adalah tidak asing lagi bagi kita. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinaan global, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, dan kreatif. Dari salah satu dimensi ini Bapak Ibu, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, SD kita sudah melaksanakannya ya, seperti kegiatan pembiasaan pagi hari, pembacaan surat-surat pendek. Kemudian di hari Kamis ada Kamis berinfak 1000, kemudian sholat duha dan sholat fardu berjamaah untuk kelas atas kita sudah melaksanakannya. Berarti kita secara tidak langsung sudah sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila yang pertama, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berakhlak mulia. Yang kedua, dimensi profil pelajar Pancasila yaitu berkebinakaan global. Kita di sini mempunyai ekstra tari. Kemarin kita di sini Pak lomba mewakili kecamatan ke Kabupaten Karanganyar dalam lomba VFL 2SN SDN 2 besok mewakili kecamatan, kemudian mewakili
lomba tari dan gelar kaca P5. Kemarin kita sudah melaksanakan seperti ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu Bapak Ibu mandiri. Dengan cara apa? Kita secara tidak langsung memberikan anak membuat karya, diberikan tugas kelompok, kemudian nanti dipresentasikan di depan kelas. Secara tidak langsung kita sudah melatih anak di dalam mandiri. Kemudian selanjutnya dari dimensi profil pelajar Pancasila yaitu bernalar kritis. Anak mengeluarkan ide, mengembangkan bakat dan minatnya sesuai dengan kemampuan dari siswa masing-masing. Kemudian selanjutnya yaitu bergotong royong, ya, kita setiap hari selalu memberikan anak piket rutin. Nah, kemudian Jumat sehat membersihkan lingkungan sekolah. Kemudian dimensi yang terakhir kreatif. Nah, kita pernah membuat suatu karya dari botol atau barang bekas yang ada di rumah, kemudian dibawa ke sekolah untuk dijadikan suatu karya. Berarti ini melatih anak untuk berlatih menjadi anak yang kreatif. Selanjutnya Bapak Ibu, dan kita tidak jelek dulu, kita mencoba ice breaking terlebih dahulu. Nah, kita mohon berdiri sebentar, kita joget-joget sebentar agar tidak ngantuk. Pak Didi sudah mulai ngantuk 2 kali saya hitung ini. Nah, ini tidak ngantuk. Kita coba untuk ice breaking. Kita nanti tirukan di depan di Bapak Ibu. Karena saya sudah tidak begitu hafal, nanti kita tirukan di depan. Nanti apa yang di depan nanti jangan tirukan. Mohon Bapak Ibu berdiri sebentar. Nanti tirukan yang video di depan.
karena jam-jam segini ngantuk. Mohon Bapak Ibu sambil istirahat, sambil diminum karena waktu kita masih agak lumayan. Nah, ini silahkan ditahan sambil menikmati dan sambil menikmati materi apa yang saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu semua, nanti saya dalam menyampaikan atau memandu dalam melaksanakan visi sekolah kita, nanti panjenengan saya bantu dengan kalimat rumpang. Kalimat rumpang yang ini memandu kita dalam menyampaikan visi yang akan kita buat di sekolah atau tujuan kita ke depan. Nanti ini ada 6 Bapak Ibu, ada 6 di sini nanti juga ada 6. Nanti kita yang pertama mewujudkan murid-murid yang seperti apa. Nanti saya bagikan post-it. Pertama panjenengan tulis nama dulu, nama panjenengan, kemudian panjenengan ingin mewujudkan anak-anak kita, memimpikan anak murid yang seperti apa, panjenengan tulis. Setelah itu nanti ditempel di sini Bapak Ibu. Nah, nanti yang kedua seperti itu juga sampai yang ke-6 ya. Ini adalah namanya kalimat rumpang. Pertama dulu nanti panjenengan tulis dalam kertas post-it itu, nanti panjenengan tempelkan ke depan. Di yang pertama, kita memimpikan murid yang seperti apa. 1 dulu aja, oke? 1, kemudian nanti 2 sampai ke 6. Karena kita di sekolah sini muridnya lumayan, berarti dengan murid yang lumayan ini anak-anak memiliki karakter yang berbeda-beda dan bakat yang berbeda-beda. Nah, dari yang berbeda itu kita sebagai guru yang senantiasa menjalankan murid, nah kita jadikan murid kita ingin seperti apa. Yang sudah 1 bisa ditempel Ibu di depan. Kasih nama ya Beli. Bapak minta tambah sendiri. Ya, namanya bebas di atas atau di bawah atau di mana, yang penting ada nanti biar mudah untuk membacakannya. Ya, kalau sudah bisa dilanjut yang kedua, yaitu kita percaya bahwa murid adalah. Nah, bisa panjenengan tulis lagi yang kedua, nanti ditempel di depan kembali. Ganti Pak. Kasih dulu. Oke. Ya, ini yang kedua ya. Kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Ini 6 ini secara murid Bapak Ibu. Gimana Di? Oke.
Kita percaya bahwa murid adalah titik. Ini sebelum kita bisa merumuskan visi yang akan kita buat. Ini adalah alat bantuan kita, yaitu dengan mengisi kalimat rumpang. Ya sudah, bisa ditempel lagi ke depan. Nanti kalau menempel jangan terbalik, 2, 3, 2, jangan nanti biar mudah kita untuk membacanya. Kalau sudah bisa dilihat yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Ya. Boleh. Saling maju dong. Yang kedua sudah. Yang kedua bisa berlanjut ke yang ketiga, yaitu di sekolah kita mengutamakan apa? Ya, jika sudah bisa dilanjutkan ke keempat, Bapak Ibu, murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa? Bisa dilanjut lagi yang keempat nih Bapak Ibu. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Ya, yang keempat sudah bisa dilanjutkan yang kelima, yaitu kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Nah, ini sesuai dengan ide dan harapan panjenengan, ya. Tentunya dengan tujuan yang baik dan visi yang baik juga. Makanya ini dibuat yaitu kalimat rumpang dan apa yang panjenengan semua cita-citakan. Ini sudah komplit. Bu Irma sudah, Pak Gun sudah, Bu Eni sudah, Bu Sona sudah. Baik berarti. Oh ya baik. Baik sadar nih, yang tiga. Ya, oke. Masih Bu. Ya, Bu Juliari dan negara yang juga.
Yang terakhir ini Pak Didi. Iya, oke. Sudah ada Bapak Ibu ini tentang kalimat perubahan yang panjenengan isi, tentunya panjenengan semua menginginkan anak-anak kita ingin menjadi apa dengan cita-cita yang akan didapat melalui misi sekolah ini. Baik, nanti ini kita bacakan satu persatu ya, Bapak Ibu nanti minta tolong. Nah, yang pertama saya dulu nanti ini pas 6 berarti pas 6 nanti panjenengan minta tolong untuk ke depan untuk membacakan yaitu satu persatu dari ini, gitu, oke? Misalkan yang pertama kita memimpikan murid yang titik dari Bu Eti, berarti memimpikan murid yang kreatif, inovatif sesuai belajar Pancasila, seperti itu. Yang pertama dari Bu Eti dulu, maju. Kita tolong untuk membacakan yang pertama tentang kita memimpikan murid-murid yang apa. Saya ingin membacakan ini hasil dari Bapak Ibu. Untuk soal yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang pertama jawaban dari saya sendiri. Saya memimpikan murid-murid yang kreatif, inovatif sesuai dengan belajar Pancasila. Kemudian dari Ibu Sona Melansari, jawabannya adalah cerdas berakhlak. Dari Pak Gunawan Haryanto, pandai, berinovasi dan berakhlak mulia. Untuk jawaban Ibu Ayu Saadah, soleh, solehah dan berakhlak. Jawabannya Ibu Ermawati, menginginkan murid-muridnya menjadi berkarakter baik sesuai dengan profil belajar Pancasila. Yang terakhir dari Pak Didik, memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, cerdas, mandiri dan kreatif. Baik, terima kasih Ibu. Baik, Terima kasih Beti. Selanjutnya minta tolong Pak Gunawan untuk membacakan yang kedua, yaitu kita percaya bahwa murid adalah, tidak tahu ya Pak. Oke, mohon menyampaikan untuk jawaban yang kedua. Yang pertama dari Bu Ayu Saadah, kita percaya bahwa murid adalah aset berharga bagi sekolah. Selanjutnya dari saya sendiri, kita percaya bahwa murid adalah berperilaku baik, terpuji dan berkarakter Pancasila. Selanjutnya dari Pak Didik, kita percaya bahwa murid adalah siswa yang unik. Selanjutnya dari Bu Irma menyampaikan bahwa murid adalah objek yang baik, ibarat kertas yang masih putih. Selanjutnya dari Bu Sona mempercayai bahwa murid itu baik dan sopan. Selanjutnya yang terakhir dari Bu Eti percaya bahwa murid adalah memiliki karakter masing-masing dan potensi yang luar biasa. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Gunawan telah menyampaikan yang kedua. Selanjutnya Ibu Ayu Saadah, SPD Islam, selaku Darurat untuk menyampaikan dan ketiga, yaitu kita di sekolah mengutamakan titik. Ya, saya akan menyampaikan untuk jawaban yang nomor 3. Di sekolah kita mengutamakan jawaban dari Ibu Sona. Ini pembelajaran yang menarik. Untuk jawaban yang kedua dari Bu Evi, pembelajaran yang berpihak pada murid. Dari Bapak Gunawan, mengutamakan pendidikan murid. Kemudian dari Bu Irma, belajar sesuai kemampuan peserta didik. Kemudian dari Pak Didi, ini pendidikan yang berpihak
kepada murid. Baik. Terus dari saya sendiri ini pendidikan karakter pada manusia. Yaitu Terima kasih Bu Ayu telah menyampaikan yang ketiga, yaitu di sekolah kita mengutamakan. Selanjutnya yang keempat, Ibu Sona Milasari mohon untuk menyampaikan izin, yaitu yang keempat tentang murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik. Silakan Ibu. Terima kasih. Nomor 5 ya Pak? 4. Ya, Pak. Ya. Nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa yang pertama jawaban dari Ibu Aisyah ada pendidikan yang baik. Selanjutnya jawaban dari Ibu Eti, pendidikan karakter adalah sangat penting. Dan jawaban dari saya, di sekolah adalah tempat yang nyaman untuk belajar. Dan jawaban dari Pak Didi, mendapatkan hak dan kewajiban belajar. Dan jawaban dari Pak Gunawan Haryanto, mengutamakan pendidikan yang layak. Terakhir, jawaban dari Bu Elma, mereka mendapatkan ilmu dan pembelajaran budi pekerti. Sekian Pak. Terima kasih Bu Sona Milasari telah menyampaikan yang keempat. Kemudian selanjutnya Ibu Irmawati, yaitu kita warga di sekolah ini yakin untuk mohon kalau Ibu yang untuk menyampaikan yang kelima, kita warga di sekolah yakin untuk. terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membacakan jawaban dari teman-teman ya Pak. Kita warga di sekolah ini yakin untuk jawaban yang pertama dari Ibu Ayu Syahada, yakin bahwa kita bisa menanamkan karakter bagi murid. Untuk yang kedua dari Ibu Eti Mulyawati, yakin bahwa kita bisa membimbing murid membawa kebahagiaan. Untuk jawaban yang ketiga dari Bapak Didi, bahwa kita yakin bisa mengembangkan kemampuan anak. Kemudian dari Ibu Sona Milasari, kita yakin bahwa kita bisa memajukan sekolah secara bersama-sama. Kemudian dari Bapak Gunawan, meyakini bahwa kita bisa menggapai cita-cita melalui sekolah. Kemudian dari saya sendiri, kita dapat mendorong dan memfasilitasi pembelajaran bagi peserta didik. Sekian Pak, terima kasih. Saya dan Bapak Irma. Dan terakhir Bapak Ibu, tentang kalimat rumpang, yaitu kita dan warga sekolah ini paham bahwa apa kepada Pak Didi untuk membantu menyampaikan yang tentang kalimat rumpang cita-cita murid. Terima kasih, Adik. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ini dari Bu Eti Mulyawati, murid memiliki kompetensi yang berbeda. Tugas kita mengoptimalkan kompetensi tersebut. Dari Bu Ayu, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa murid aset yang baik yang patut kita tuntun untuk menempuh pendidikan karakter dan akademik. Dari Bapak Gunawan, kita wajib mengembangkan kompetensi anak-anak didik. Dari Ibu Sona, anak memiliki bakat yang berbeda dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Dari Bu Irma, segala kesuksesan dapat diraih secara bersama-sama. Dan yang kelima dari saya sendiri, memiliki bakat yang baik untuk dikembangkan. Baik, terima kasih Pak Didi dan Bapak Ibu semuanya ya tentang kalimat rumpang. Dari isi hati panjenengan yang paling dalam kita ungkapkan lewat kalimat rumpang ini, yaitu tentang cita-cita anak kita akan dijadikan seperti apa melalui visi sekolah. Di sini tadi ada yang pertama, ada pelajaran Pancasilanya. Dari ke-6 nanti, ke-6 rumusan ini
kita buat suatu visi. Tadi ada yang profil Pancasila, berakhlak mulia, kemudian berkarakter baik, kemudian yang kedua tadi murid kita adalah aset yang sangat berharga untuk sekolah, kemudian berperilaku baik, terpuji dan berkarakter Pancasila. Sampai yang keenam yaitu murid memiliki kompetensi kemampuan yang berbeda-beda. Dari keenam ini, Bapak Ibu, yang pertama dulu ya, kita rumuskan dari urut panjenengan lewat kalimat tadi. Kita memberikan murid yang seperti apa? Kira-kira apa Bapak Ibu bisa membantu? Yaitu yang pertama, kita memberikan murid yang seperti apa? Bayu, bisa menyampaikan Bayu? Kita memilihkan murid yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Baik. Sesuai profil. Seperti ini Bu. Ya, ini ya, kita memberikan murid yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Yang kedua, kita dari kalimat rumah tadi ya, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Bapak Ibu bisa merumuskan atau bisa membantu? Memiliki potensi. Ya, Pak Gunawan, memiliki Potensi masing-masing. memiliki ini ya, kita percaya bahwa murid adalah memiliki potensi masing-masing. Benar ini bahwa kita di sini di sekolah yang banyak murid, berarti anak-anak ini memiliki potensi yang masing-masing, sendiri-sendiri dan berbeda-beda tentunya. Kemudian yang kedua sudah. Nah. Yang ketiga, Bapak Ibu, dari rumusan tadi kalimat rumpang sedaya atau murid di sekolah kita mengutamakan apa Bapak Ibu? Ini Pak. Ya. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Baik. Utamakan pembelajaran Yang berpusat pada peserta didik. yang Ini ya, di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Bagus Bapak Ibu. Lanjut. Yang keempat nih, murid di sekolah dari kalimat rumah tadi kita sadar betul bahwa apa? Ada yang bisa membantu? Oke, Ibu Hermawati. Murid itu sadar bahwa kita itu murid sadar untuk mendapatkan pendidikan yang layak. untuk pendidikan. Ini ya, murid di sekolah sadar betul bahwa untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Yang kelima, dari kalimat ruang tadi ya, dari yang panjenengan tulis bisa kita simpulkan, kita warga di sekolah ini yakin untuk Bapak Ibu, Pak Didi Yulianto bisa membantu Mewujudkan keselamatan murid untuk mencapai cita-citanya. Keselamatan murid. Mewujudkan keselamatan murid. Ini Pak. Untuk mencapai cita-cita. Ini ya, dari Pak Didi menyimpulkan kita warga di sekolah yakin untuk mewujudkan keselamatan murid untuk mencapai cita-cita. Yang ke-6 Bapak Ibu, yang terakhir, kita warga di sekolah paham bahwa
yang dapat dikembangkan secara maksimal. Baik, ini ya 6 sudah, jadi kita sudah bisa simpulkan bersama-sama dari kalimat penumpang yang telah kita buat bersama-sama. Ini yang ke-6. Terima kasih Bapak Ibu, kita melanjutkan ya, dari ini saya akan melanjutkan tentang materi dari yang pelajaran terus tadi. Sebenarnya apa itu visi? Nah, pelajaran semua mungkin sudah mengenal ini visi itu apa, kemudian mengapa sekolah itu harus memiliki visi, dan yang ketiga mengapa sekolah juga harus memiliki tujuan. Nanti kita bahas satu persatu bahwa visi itu sebenarnya apa. Visi itu sebelum kita melanjutkan ke materi ya, kalau dari bahasa gampangnya itu sebenarnya cita-cita Bapak Ibu, cita-cita. Jadi panjenengan sedaya mungkin mempunyai visi dulunya, cita-cita. Supir ki harus jadi apa? Kalau Pak Didi dulu cita-citanya ingin menjadi pilot karena takut ketinggian, akhirnya menjadi guru. Nah, itu Pak Didi. Bermawati juga seperti itu, cita-cita ingin dari pramugari, dari Garuda Indonesia. Nah, ya, akhirnya cita-citanya menjadi guru juga. Itu ya. Jadi visi itu memang sebuah cita-cita Bapak Ibu. Tujuan kita ke depannya seperti apa gitu. Ya, visi itu bahasa mudahnya yaitu cita-cita. Ini Bapak Ibu. Visi sekolah adalah pandangan ke depan yang mencantumkan cita-cita, inspirasi, motivasi dan kekuatan bersama warga sekolah dalam mewujudkan sekolah yang akan datang. Karena kita setiap tahun berganti Bapak Ibu, berganti ciri dan model muridnya, kemudian tujuan kita mesti harus berbeda juga, tidak sama dalam menghadapi yaitu sekolah yang akan datang di generasi emas di 2045. Kemudian visi sekolah Bapak Ibu yang kita buat, yang ada tidak hanya di sini saja ya, di sekolah lain itu biasanya terwujudnya sekolah yang bla 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 bla. Terus mewujudkan sekolah yang apa? Itu nah, itu nanti ini adalah kalimat visi. Awalnya diawali dari kata terwujudnya atau mewujudkan. Yang selanjutnya yaitu karena visi itu diibaratkan sebuah imajinasi atau cita-cita warga sekolah yang terukur dan melihat situasi sekolah yang nyata yang ada di sekolah tersebut. Jadi keinginan satu sekolah dengan yang lainnya itu berbeda Bapak Ibu, sesuai dengan kondisi sekolahnya. Kita di sekolah di daerah pegunungan seperti ini, di pedesaan tentu saja berbeda. Yang ada visi yang ada di sekolah di Karanganyar yang notabene yaitu perkotaan. Kemudian berbeda lagi dengan visi dari SD yang ada di pesisir pantai, berbeda lagi Bapak Ibu guru yang pesisir di daerah perkotaan di Jakarta atau di Surabaya, di mana masyarakatnya sangat berbagai kompleks di situ. Berarti visi sekolah juga berbeda juga Bapak Ibu. Ini yang pertama yaitu tentang pengertian visi terlebih dahulu. Syarat visi Bapak Ibu yaitu yang pertama harus baik. Baik itu dalam arti tujuannya. Tujuannya itu harus baik. Tentu saja baik ini untuk anak kita ke depan. Kalau kita di SD berarti jangka 1 sampai 6 tahun ke depan. Yang kedua Bapak Ibu, syarat visi harus jelas. Jelasnya di sini sesuai nanti kalau visi ini bisa diwujudkan, anak-anak harus bisa berbuat seperti apa ini. Kemudian terukur Bapak Ibu. Kita buat visi nanti, kita ukur jangka 3 bulan ke depan perkembangannya bagaimana, kemudian 6 bulan ke depan bagaimana, 9 bulan ke depan sampai 1 tahun bisa kita ukur tentang perkembangannya dalam kita membuat suatu visi. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, visi yang kita buat itu yang pertama harus cita-cita bersama seluruh warga sekolah tentunya. Dari kita buat anak-anak kita mau dijadikan seperti apa 1 tahun ke depan, seperti itu. Kemudian yang kedua harus memberikan inspirasi. Jadi visi yang kita buat ini harus ada inspirasinya bagi kita lewat tuangan lewat visi tersebut
murid untuk menjadikan atau melaksanakan bersama dengan warga sekolah. Yang ketiga Bapak Ibu, tentang visi yang kita buat harus berdasarkan masukan dari warga sekolah Bapak Ibu. Jadi kita semua di sekolah itu tidak bisa sendiri, tentunya melibatkan kolaborasi dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian dari wali murid, dari Bapak Ibu guru, dari komite, bahkan dari paguyuban wali murid kita libatkan dalam membuat visi sekolah tersebut. Tujuannya apa? Kedepannya untuk menjadi yaitu sekolah yang baik, yang diinginkan kita bersama-sama seperti itu. Bapak Ibu, yang keempat yaitu harus kita tinjau, rumuskan berkala, pengecekan, ditinjau yang saya terangkan tadi 3 bulan, 6 bulan, 8 bulan sampai 12 bulan dan sebagainya. Kemudian diputuskan melalui diskusi bersama yang telah kita laksanakan, yaitu kita berdiskusi bersama, kita tidak bisa menyimpulkan visi sendiri. Misalkan saya bersama Bu Eti, saya bersama Bapak Kepala Sekolah, itu tidak bisa. Jadi harus kita diskusikan bersama-sama dengan pandangan semuanya. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu setelah visi jadi Bapak Ibu, kita sosialisasikan kepada warga sekolah melalui poster atau spanduk yang telah kita buat di depan sekolah. Ini adalah tujuan kita ke depannya seperti ini, seperti itu Bapak Ibu. Lanjut, visi yang baik di masa sekarang. Nah, tentunya saja Bapak Ibu kita mengacu pada profil pelajar Pancasila tanpa menyebutkan dimensinya. Jadi secara tidak langsung kita sudah anak melaksanakan, tapi kita sudah melaksanakan dimensi profil Pancasila yang telah saya sampaikan tadi. Sebagai contoh, ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diganti dengan beragama. Yang kedua, berkebinekaan global, kita bisa mengenal budaya yang ada di sekitar sekolah kita Bapak Ibu, dan yang ada dari Sabang sampai Merauke melalui komunikasi antar budaya. Kemudian bergotong royong, kita bisa bekerjasama berkolaborasi dengan teman sejawat antar guru, murid, orang tua, dan kita juga bisa berbagi ide. Kemudian bernalar kritis, kita memproses suatu gagasan yang baik dan merefleksikan gagasan tersebut. Yang terakhir yaitu kreatif, menghasilkan karya yang orisinil, karya yang nyata Bapak Ibu, karya yang asli, dan memiliki keluasan dalam berpikir dan selalu bisa mencari solusi jika terjadi permasalahan. Ini Bapak Ibu visi dari SD 02 Kartioso ya. Ini kita buat bersama Bapak Supriyono waktu itu dalam pendidikan guru penggerak di angkatan keempat sebelum Bapak Supriyono menjadi kepala sekolah. Ini yang pertama yaitu terwujudnya sekolah puncak mulia, artinya prestasi, unggul, cakap, dan berakhlak mulia. Ini adalah visi yang baik untuk sekolah kita Bapak Ibu, yang saat ini visi kita adalah seperti ini. Lanjutkan Bapak Ibu, ini adalah suatu pertanyaan dari Bapak Ibu. Apakah visi kita sudah selaras dengan cita-cita murid Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah, karena sudah ada dimensi profil pelajar Pancasila-nya. Adakah yang ingin ditambahkan Bapak Ibu? Tidak ada ya? Tidak ada. Nanti jika ada tambahan kita laksanakan melalui ekstrak kurikuler saja seperti yang diberikan Pak Sugeng dahulu Bapak Kepala. Kita akan menambahkan tentang keagamaannya. Kemudian yang terakhir pertanyaannya yaitu adakah yang perlu direvisi Bapak Ibu? Tidak ada ya? Sudah baik dan kita laksanakan secara bersama-sama di SD 02 Kartioso ini. Lanjut Bapak Ibu, untuk merumuskan visi yang diperlukan itu diperlukan suatu prakarsa perubahan Bapak Ibu ya. Setelah visi nanti diadakan suatu prakarsa perubahan. Berikut ini adalah pertanyaan yang membantu kita dalam merumuskan visi seperti kalimat rumah tadi. Yang pertama yaitu apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan untuk mencapai sekolah.
Yang kedua, apa saja kolaborasi yang dilakukan guru komite sekolah, kepala sekolah dan warga sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Yang ketiga, apa saja bentuk kegiatan yang dilakukan guru agar visi sekolah dapat tercapai, dan apa saja langkah konkret yang dapat dilakukan untuk merancang prakarsa perubahan ini. Dan yang terakhir yaitu bagaimana rancangan waktu dalam mewujudkan prakarsa perubahan tersebut. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu tentang 5 ini dari pertanyaan tadi. Bu Irma, mungkin ada yang bertanya dari 5 hal ini untuk mewujudkan prakarsa perubahan tentang visi kita. Mungkin ini Pak, di sekolah kita kan kebetulan ada yang inklusi ya. Ya. Alangkah baiknya apabila dalam penyusunan visi sekolah itu kita memperhatikan yang inklusi ini. Oh ya. Baik, dari pertanyaan Ibu Rimawati tentang siswa inklusi Bapak Ibu, karena kita yakin bahwa kita ini tidak boleh menolak dengan adanya siswa yang inklusi, karena kita hidup dengan masyarakat, tentu saja dari masyarakat ini beraneka ragam. Nah, salah satunya apa? Kita bertemu dengan siswa yang inklusi. Baik, nanti kita membuat suatu visi ya, dari visi kita sebagai melalui visi kita tidak melupakan inklusinya. Kalau kita sebelum membuat visi ini tentu saja kita sudah yang sekarang sudah kelas 6 ya, itu memang anak inklusinya ada. Ini memang harus perlu perhatian Bapak Ibu, karena mereka bagaimanapun sudah dalam murid kita tidak boleh merelakannya, atau dalam arti kita tidak gagas, tidak boleh, harus kita perhatikan ya. Jadi melalui visi ini kita inklusinya tidak melupakan, seperti itu. Terima kasih Bu Irman. Lanjutkan yaitu prakarsa perubahan Bapak Ibu. Nah, dari visi tadi kemarin dalam saya melaksanakan tugasnya bersama teman-teman guru penggerak 11, saya merumuskan prakarsa perubahan seperti ini. Mewujudkan pembelajaran yang bermakna pada peserta didik yang religius berbudaya melalui pembiasaan 5S. 5S itu apa? Yang pertama senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Nah, ini 5S. Maksudnya 5S itu seperti ini. Nah, kenapa alasannya saya mengambil itu? Yang pertama, pembelajaran yang bermakna perlu dikembangkan. Nah, yang kedua, budaya 5S itu mulai hilang Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu perhatikan kita di sekolah itu anak-anak mungkin senyumnya ada, kadang sapanya tidak ada, kadang sopan santunnya kurang. Dan saya mencoba dalam prakarsa perubahan saya buat 5S ini. Mungkin Bapak Ibu pernah bertemu dengan anak-anak kita yang sudah SMP atau yang SMA, mungkin ya, bertemu di jalan saja, kadang menyapa saja tidak ada, menengwai. Padahal dulu dia adalah anak kita yang kita besarkan, yang kita pintarkan di sini ya. Karena itu apa? Itu sudah mulai hilang. Nah, mulai hilang, bahkan soal kenal ya, baru dibuatkan, padahal itu murid kita dulu yang kita pintarkan, kita ajari di sini selama 6 tahun. Nah, ini saya buat itu. Kemudian yang ketiga, melalui kebiasaan 5S perlu dibiasakan, salah satunya ya di sekolah kita ini. Kemudian kita menampilkan budaya lokal supaya siswa mampu melalui gelar karya P5 yang dulu kita laksanakan di sini bersama-sama itu ya Bapak Ibu, waktu kita jeda semester. Kemudian alasan yang kelima yaitu mengapa kurangnya minat siswa dalam mengikuti kegiatan pengembangan religius. Ini saya ambil alasannya 5 ini dari prakarsa perubahan yang saya buat. Bapak Ibu, lanjutnya dalam mewujudkan tadi Bapak Ibu visi, saya menggunakan metode Bagja Bapak Ibu. Bagja itu apa? Bagja itu yang saya ketahui yaitu akronim Bapak Ibu, singkatan dari bahasa Sunda ya. Artinya apa Bagja ini? Bagja ini artinya bahagia ya, bahagia. Ini BAGJA. B yang pertama yaitu membuat pertanyaan utama. Nah,
Yang kedua yaitu A. Ambil pelajaran. Yang D yaitu menggali mimpi. Yang C. Jabarkan rencana. Yang terakhir yaitu A-nya atur eksekusi. Ini nanti dari bagian ini kita bisa lakukan melalui inquiry apresiatif seperti itu. Dari bagian ini Bapak Ibu kita membuat yaitu prakarsa perubahan tadi melalui budaya 5S ya. Yang pertama buat pertanyaan utama. Saya lanjut ke sini saja Bapak Ibu biar waktunya agak efektif, yaitu melakukan tindakan yang pertama survei awal pembelajaran melalui pembelajaran yang bermakna yang berpusat kepada murid melalui diskusi. Nah, yang kedua yaitu dengan teman-teman sejawat pembelajaran yang bermakna yang berpusat pada peserta didik mencari contoh praktek, kemudian melalui media sosial Bapak Ibu tentang pembelajaran yang bermakna yang berpusat kepada peserta didik. Dan yang terakhir yaitu pentingnya budaya mengembangkan budaya 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Yang kedua yaitu ambil pelajaran dari bagja tadi yang B, yang kemudian A atau ambil pelajaran. Kita ketinggalan saja Bapak Ibu biar waktunya berbiar. Yang pertama kita berdiskusi dengan rekan sejawat, dengan sama Bapak Ibu guru. Kemudian mencari sumber dari kegiatan pembelajaran yang bermakna tersebut. Kemudian berkolaborasi dengan ekosistem yang ada di sekolah untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Kemudian G artinya gali mimpi. Dari gali mimpi ini saya bisa menuliskan yaitu tentang pertanyaannya dengan tindakan menuliskan kegiatan pembelajaran yang telah dicapai dalam jurnal dan membuat refleksi. Kemudian membuat daftar kegiatan pengembangan pembelajaran dan merancang alur kegiatan secara terperinci. J dari bagian tadi yaitu jabarkan rencana. Nah, dari jabarkan rencana ini kita mengambil tindakan yaitu melakukan pengembangan pembelajaran yang menciptakan kebermaknaan murid, kemudian memberikan kesempatan murid untuk mendapatkan topik maupun luar pembelajaran yang dilakukan, kemudian menggali karakter, minat dan bakat murid, kemudian menjadi guru yang selalu bisa memfasilitasi dan semangat belajar dengan ikhlas. Yang terakhir yaitu dari jabarkan rencana, yang terakhir yaitu atur eksekusi. Ini bahasa yang terakhir. Dari atur eksekusi ini kita bisa mengambil tindakan yaitu saya melibatkan kepala sekolah, rekan guru, serta peserta didik dan wali murid. Saya berperan sebagai penuntun pembelajaran agar tetap pada aturannya dan kegiatan ini diterapkan di semua muatan pembelajaran. Kemudian tindakan yang terakhir yaitu membiasakan 5S di sekolah dan dengan warga sekolah. Ini Bapak Ibu baca yang kita buat tentang pertanyaan dan tentang pendidikannya sudah saya sampaikan. Kemudian ini Bapak Ibu kesimpulan dari siang hari ini presentasi kami dari prakarsa perubahan ini dapat kita simpulkan bahwa secara kolaborasi ya, melibatkan kepala sekolah, guru, murid, komite dan wali murid untuk melaksanakan program peningkatan nilai agama dengan pembiasaan pagi yang kita laksanakan dan pembiasaan 5S di sekolah sehingga akan tercipta sekolah yang unggul dalam agama teknologi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini ya, ini kesimpulan kita pada diskusi kita siang hari ini. Kemudian sebelum ditutup ini Bapak Ibu saya akan menyampaikan sebuah pantun. Pantun ini karya saya tulis. Ini ada balap karungnya sebenarnya banyak karena blur ya. Ini bagus sekali dengan usulan balap karung. Kita kemarin balap karung Pak di kecamatan dari inisiatif itu saya kasih balap karungnya, tapi ini agak tidak jelas.
Izin untuk menyampaikan satu Bapak Ibu. Padi habis tinggal jerami, bakar dahulu sampai bersih. Selesai sudah presentasi visi hari ini. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Semoga memberikan manfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi terima kasih. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum